Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Kemarin kita lewati pembahasan seputar apa? Seputar barang yang dirusak itu pada globalnya ada tanggung jawab di balik perusakan tersebut, kecuali di tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau perusakan tersebut terjadi dalam rangka untuk membela diri. Membela diri dari gangguan tersebut. Kok rusak? Enggak perlu tanggung jawab. Yang kedua, kalau diizinkan oleh pemiliknya. Nah, pemilik rumah misalkan, tolong rumah dihancurkan. Nah, antum sebagai pekerja dihancurkan rumahnya, enggak tanggung jawab. Yang ketiga, diizinkan oleh syariat. Antum pada asalnya bunuh orang, haram atau tidak? Haram. Tapi kalau syariat mengizinkan untuk qisas, rajam, pembunuhan karena murtad, jadi apa? Tidak perlu tanggung jawab. Sekarang yang berikutnya, halaman 255, perhatikan bagian tengah itu, pantun yang ke-59. Wa yutmanul misliyu bil misli wa ma. Wa yutmanul misliyu bil misli wa ma. Laisa bi misliyin bima qad quwima. Laisa bi misliyi bima qad quwima. Artinya apa? Dan dimintai tanggung jawab barang yang dirusakkan tersebut dengan yang semisalnya. Kalau barang yang merusakkan harganya 1 juta, antum mengembalikannya 1 juta. Barang tersebut dengan harga 1 juta atau barang yang semisalnya. Paham belum? Nah, tapi kapan mengembalikannya? Dihitung harga kapan? Harga ketika antum merusak tadi itu. Paham ya? Ketika antum merusak harganya 1 juta, kemudian antum carikan kemana-mana, putar-putar, ternyata apa? Dapat juga 1 juta, kasihkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kalau nggak dapat yang semisalnya bagaimana? Kuwima, kasih uang yang senilai dengan harga barang yang kamu pecah atau yang antum pecah tadi itu, yang antum rusak misalkan. Taruh lagi nih. Contohnya ya Bang ya. Nah, barakallahu fikum, ada orang dia punya sandal eger ori. Ori sekitar 260 harganya, ori, sandal eger. Nah, barakallahu fikum, ternyata antum sandal eger tersebut antum rusak itu loh. Antum rusakkan, antum putus-putus, antum gunting-gunting itu rusak akhirnya. Nah, dimintai tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada 2 kemungkinan. Imma antum belikan yang semisal sandal tadi itu, bentuknya sama persis, harganya sama, ukuran 44 misalkan. Ya, seukuran aneh 44 ya. Contohnya aja barakallahu fikum. Atau karena sandalnya udah habis, stoknya udah habis, antum kasih nilai harga sandal tadi. Berapa sandal Pak harganya, Pak? 250, kasih uang 250. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi untuk menggantikan tersebut ada 2 kemungkinan. Ima digantikan yang sama persis seperti barang yang rusak, atau diganti dengan apa? Dengan harta yang senilai dan barang yang rusak. Mafhum insyaallah, Bang? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, yakni idza aradta an tudammina syakhsan fa dhaminhu al-mithl bimislih. Maksudnya apa? Apabila kamu ingin bertanggung jawab kepada orang lain, maka bertanggung jawablah sesuatu yang dirusak tersebut dengan yang semisalnya. Paham maksudnya? Al-misli bil mislih itu maksudnya apa? Barang yang dirusak itu diganti dengan yang semisalnya gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Lah kalau ternyata yang dirusak itu ori, ada barang yang mirip persis bentuknya tapi KW. Ya konfirmasi, maaf Pak, kami kalau ori nggak ada lagi stoknya. Adanya KW itu bentuknya persis. Dibelikan KW, sisa uangnya kasihkan kepada orangnya kalau orangnya mau. Tapi kalau orangnya mengatakan, wah kalau KW anak nggak mau, pokoknya ori. Kalau ori nggak ada Pak, kalau ori nggak ada ya uangnya saja. Ya udah kasih uangnya yang senilai dengan ori yang dia rusak tadi itu. Mafhum soalnya, ada gambaran soal ini? Hamzah, ada gambaran? Na'am. Kita lihat lagi. Wal mutaqawwam biqimatihi. Nah, dan juga apa mutaqawwam, memberikan harta dengan senilai barang yang dia rusak tadi itu. Kalau seandainya barangnya nggak ada. Kalau barangnya ada harus kasih barang yang sama, digantikan. Tapi kalau ternyata nggak ada, dikasih uang yang senilai dengan barang yang dia rusak. Wa kaunuhu yutman al-misl bimisli li'annahu aqrab ila al-'adl. Keadaan dimintai tanggung jawab semisal barang yang dia rusak itu lebih dekat daripada keadilan. Paham belum? Karena orang terkadang butuhnya barang itu gitu loh. Jarang sekali kalau misalkan
barangnya bagus kemudian antum rusak. Itu kadang dikasih uang nggak mau karena dia yang pengennya barang itu loh, pengennya ya. Satu-satunya barang itu. Sehingga yang seperti itu keadaannya antum carikan yang sama dulu. Kalau nggak dapat baru dinilai harganya berapa, dikasih uangnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang berbuat tindakan kriminalitas, kejahatan pada kalian, maka balaslah dengan semisal apa yang dia lakukan berupa kejahatan pada kalian. Paham belum? Ini berarti dikasih yang seimbang. Karena dia merusakkan barang tadi, maka dimintai tanggung jawab untuk mengembalikan barang yang dia rusak yang sama. Faham maksudnya nih, Bang? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kalau bukan merusakkan tapi dohirnya menghilangkan. Antum pinjam motor ya, pinjam motor mereknya Bitpop. Ya, Bitpop. Nah, pinjam motor Bitpop. Antum bawa ke mana gitu enggak sengaja ternyata hilang. Diparkirkan, hilang, diambil orang gitu loh. Nah, saat itu kalau antum dimintai tanggung jawab menggantikan yang semisal dengan Bitpop tadi itu. Paham ya? Karena terjadi seperti ini ya, terjadi gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Karena terjadi ya, terjadi yang seperti ini keadaannya. Jadi kalau diminta suruh gantikan yang sama ya sama, Bitpop juga. Paham ya? Ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata orangnya bilang, ya udah ana maafkan, enggak usah diganti. Ya udah selesai urusan. Paham ya? Enggak ada sekali lagi ya. Tapi kalau minta diganti, ganti yang sama Bitpop juga. Bekas kan enggak masalah, yang penting sama mereknya. Kan gitu. Itu contoh aja. Jadi walaupun dia enggak merusak, menghilangkan, tanggung jawab. Bukan afan ya tak hilangkan tadi. Afan ya, misalkan itu kalau afan mungkin aja dia diampuni oleh Allah Taala, dosanya enggak berdosa, cuman tanggung jawab harus itu loh. Kalau orangnya misal minta maaf, tak maafkan tapi ganti, ya udah gantikan Bitpop. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia bilang enggak masalah, santai, qadarul masyafa'ah, insyaallah semoga Allah Taala menggantikan lebih baik lagi. Ya udah selesai. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Jadi merusak atau menghilangkan mirip ya kasusnya ya. Nah, karena menghilangkan berarti kan barang yang semula ada jadi enggak ada gitu ya. Merusak juga barang yang semula utuh jadi rusak. Wa min amsilati dzalik, dan termasuk contoh-contohnya, perhatikan baik-baik. Man atslafa sa'an minal burr at-tayyib wajaba 'alaihi an barakallahu fikum an yatmanahu bi sa'in minal burr at-tayyib. Penting ini. Barang siapa yang merusakkan, menghilangkan satu sa' bur yang bagus, semacam gandum yang bagus, maka wajib dia menggantikan, bertanggung jawab menggantikan satu sa' bur yang bagus juga. Paham belum? Satu sa' itu berapa mut? Husain? 4 mut. Paham ya? 4 mut itu satu mut itu satu raupan seperti ini. Paham ya? Wa illa definisinya apa? Na'am barakallahu fikum, sesuai dengan kadar dua telapak tangan penduduk Madinah yang mu'tadil, pertengahan, orangnya enggak besar enggak kecil. Tapi kita katakan secara global mut itu satu raupan ini. Paham ya? Sa' itu 4 mut. Paham ya? Nah, satu sa' 4 mut. Nah, biasanya satu sa' 4 mut itu kalau diukur dengan kiloan bisa 2,5 kg ke atas biasanya. Paham ya? Ada juga yang kurang, cuman tergantung sa'-nya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi contoh yang kedua, wa man atrafa sa'an minar ruz at-tayyib. Nam yutman sa'an minar ruz at-tayyib. Dan barang siapa yang menghilangkan, merusakkan satu sa' beras yang bagus, maka dia dimintai tanggung jawab untuk menggantikan satu sa' beras yang bagus. Contohnya, berasnya macam-macam. Ada beras rojo lele, itu biasanya mahal rojo lele itu ya. Istilah namanya rojo lele ya. Ada beras yang cuman apa? Nah, barakallahu 66. Beras 66 itu biasanya kalau dimasak itu pero. Pero itu berasnya itu berserakan, itu enggak bisa jadi satu itu, ya enggak pulen. Nah, antum menghilangkannya rojo lele yang merusakkan 1 kilo. Ya mau enggak mau gantikan rojo lele juga. Paham belum? Paham, Bang? Kalau orang Arab, beras itu macam-macam. Pakistan, Vietnam, kemudian juga apa? Basmati, India itu. Antum merusakkan yang hilangkannya basmati, ganti basmati. Paham ya? Basmati jenis beras bagus, panjang-panjang segini. Satu beras itu panjang segini, bisa segini, cuman yang bagus biasanya panjang ini basmati. Kapan-kapan kalau ada rezeki beli. Paham ya? Mencoba kayak bakmi rasanya. Karena panjang-panjang segini, itu beras tapi ya, terkenal ma'ruf ya, beras basmati itu ya. Nah, harganya lumayan mahal tapi rasanya lumayan juga. Basmati namanya.
Pernah nyoba Bang? Pernah? Nah, basmati. Pernah nyoba di mana? Ya, Masya Allah itu enak, berasanya empuk, panjang-panjang itu. Empuk kan? Ayo, na'am, barakallahu fikum. Sekedar contoh saja, bahwasanya kalau menghilangkan atau merusakkan beras yang bagus, dimintai tanggung jawab menggantikan beras yang bagus juga. Lakin ma huwal misli? Ayo, sekarang apa? Makna misli ini maknanya apa? Al-misli 'alal madhab. Misli itu berdasarkan madhab. Suatu madhab, berdasarkan suatu madhab, apa maknanya? Huwa kullu makilin aw mawzunin yasihu asnam, yasihu as-salam fihi wa laysa fihi sina'at, wa laysa fihi sina'atun mubahatun. Artinya, perhatikan baik-baik. Al-misli itu maknanya adalah apa? Adalah berdasarkan suatu madhab, maknanya adalah kullu makil, setiap sesuatu yang bisa ditakar, makil ditakar. Aw mawzun, timbang. Beras bisa ditimbang enggak? Bisa. Kemudian gandum atau yang semisalnya bisa ditakar juga. Yasihus salam fi, diperbolehkan di situ salam. Salam itu maksudnya itu barakallahu fikum, kalau seandainya antum beli itu uangnya nanti boleh. Ana beli 3 kilo ya. Ya. Berapa harganya 3 kilo? 30.000. Uangnya nanti ya. Antum ambil barangnya dulu, uangnya nanti itu salam. Atau nitip uang dulu, barangnya nanti itu salam namanya. Baik salam. Belum? Ana pesan 3 kilo ya, ini uangnya. Belum ada berasnya, tapi antum udah nitip 30.000. Barangnya apa nanti? Itu namanya salam. Paham ya? Seperti itu, na'am. Wa laysa fihi sana'ah mubahah. Nah, dan tidak ada di situ dan bukan di situ apa? Sana'ah mubahah itu bikinan pabrik. Bukan bikinan pabrik ya, karena bikinan pabrik nanti beda-beda bentuknya. Paham ya? Nanti akan kita lewati nanti. Intinya, barakallahu fikum, sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa ditimbang, ditakar. Kita akan lihat nanti biar tambah jelas lagi. Kata beliau, fa kharaja biqaulina kullu makilin aw mawzun. Setiap sesuatu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang, malaysa bimakil wala mawzun. Sesuatu yang tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Kasiyab, seperti pakaian. Wal hayawan, hewan. Jadi kalau antum merusakkan pakaian, jadi ganti pakaian gitu loh. Enggak perlu ditimbang pakaiannya berapa kilo, enggak perlu. Paham ya? Nah, misalkan antum merusakkan pakaian jubah saudaranya Haramain, ganti Haramain. Paham ya? Nah, atau merusakkan imamah Yaman, Syailan. Imamah Yaman yang paling bagus mereknya Syailan, Bang. Imamah ini Syailan mereknya yang bagus. Paham ya? Merusakkan Syailan, ganti Syailan. Seperti itu. Kita lihat sini. Hewan pun kalau antum merusakkan hewan orang lain, kok bisa merusakkan, bagaimana maksudnya? Merusakkan hewan orang lain atau antum bunuh hewan orang lain, sama merusakkan juga. Atau mencuri barang orang lain berupa hewan, dibalikkan semula seperti hewan yang dia curi atau yang dia barakallahu fikum rusakkan tadi. Barakallahu fikum, seperti itu. Mahfum salah ya? Kalau antum merusakkan, menghilangkan sapi, gantinya bukan kerbau, sapi juga gitu loh ya. Paham salah, Bang? Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa kharaja biqaulina yasihhu as-salamu fi, yang dibenarkan untuk jual beli salam di situ pada barang tersebut. Maknanya apa yang keluar dari pembahasan tersebut? Ma la yasih as-salam fi minal makilat wal mawzunat. Sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk jual beli salam, berupa barang yang ditakar atau yang ditimbang. Berarti keluar dari situ ya. Berarti kalau enggak boleh, enggak boleh. Kalau beras, ganduman boleh. Paham ya? Seperti itu, na'am. Seperti emas, perak kan enggak boleh. Emas, perak kan enggak boleh. Memang ditimbang tapi enggak boleh itu ya. Enggak boleh salam karena harus sama kontan. Enggak boleh kredit. Paham ya? Nah, emas dengan emas harus sama. 1 gram 1 gram. Kalau jenisnya sama, emas dengan emas, harus 2 terpenuhi. At-taqabud sama apa? Mislin. Serah terima langsung, kontan sama apa? 1 gram 1 gram. Tapi kalau beda jenis, emas dan perak, paham ya? Boleh tafadul. Tafadul maksudnya bagaimana? 20 gram perak ditukar dengan setengah gram emas, enggak masalah. Tapi syaratnya satu, harus apa? Kontan. Kredit enggak boleh. Itu kalau beda jenis. Tapi kalau satu jenis, ingat-ingat, satu jenis harus sama-sama. Rupiah dan rupiah enggak boleh lebih. 100.000 yang sudah keluwuk itu udah kusut itu ya, udah rusak, ditukar dengan 100.000 yang bagus baru keluar di bank. Tetap harus sama 100.000 juga. Enggak boleh 100.000 500. 500-nya ini riba karena sama jenisnya. Paham belum? Berbeda halnya 100.000 yang baru keluar di bank ditukar dengan $100 ya enggak mau. Kenapa enggak mau? $100 itu walaupun 1 lembar yang gambar lelaki rambutnya gembel itu. Kalau enggak percaya buktikan $100 gambarnya kayak gitu. Paham ya? Gambar orang Amerika itu ya.
Nah, itu $100 itu senilai dengan berapa? 1 juta lebih. Kalau antum tukar 100.000 ya enggak mau. Nilainya mungkin beda, cuman kontan gitu loh. Kalau beda jenis kontan ya. Nah, tapi kalau sama sejenis kontan dan harus apa tadi? Sama. Ustadz, boleh enggak tukar menukar emas? Kita katakan kalau emas upayakan tukar menukar harus sama persis. 1 gram dengan 1 gram. Lah bagaimana kalau 1 gram ini bagus yang satunya jelek? Caranya yang jelek dijual, uangnya digunakan beli yang bagus. Itu lebih bagus, lebih selamat. Paham ya? Tapi kalau emas sama emas satu jenis harus sama-sama, harus kontan. Tapi kalau beda jenis boleh berbeda tapi harus kontan. Emas dan perak ditukar, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi harus kontan, boleh kredit. Karena apa? Emas dan perak kan termasuk apa? Benda yang ada apanya? Ribanya di dalamnya. Mafhum soalnya? Nah, miyad dan miyadin mislan bimislin. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lanjutkan lagi biar tambah jelas. Walladzi la yasih as-salam fihi min al-makilat wal mawzunat misal al-makil al-mukhallat. Nah. Dan juga termasuk yang tidak diperbolehkan untuk jual beli salam di situ dari benda-benda yang ditakar dan juga yang ditimbang seperti al-makil al-mukhallat. Yaitu benda yang ditakar tapi bercampur isinya. Fa ba'dun nas yakhlit ta'aman ba'dahu bi ba'din. Sebagian orang mencampur makanan itu sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya enggak? Beras bagus dicampur dengan beras jelek jadi satu. Beras bagus campur dengan apa? Nah, barakallahu fikum tepung jagung. Ayo, seperti itu. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum apa pembahasannya? Ka'adas wa biruzin. Ka'adas wa biruzin. Adas itu semacam apa? Kedelai. Paham ya? Bentuknya semacam kedelai itu kecil-kecil. Ini biasanya di Arab banyak. Mesir itu biasanya pakai. Yaman juga pakai juga. Itu semacam kedelai kecil-kecil itu biasa untuk lauk roti. Orang Yaman itu makan pagi itu, pagi sama malam itu bukan nasi. Roti, lauknya semacam kedelai atau koro itu ya. Itu direbus campur bumbu-bumbu yang aroma-aroma yang adalah bumbu-bumbu rempah-rempah itu makan. Lauknya itu lauknya. Nah, kalau enggak percaya buktikan nanti kalau antum ke sana ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fal adas makilun wa rus makil. Sekarang adas ini juga ditakar, rus juga ditakar. Kemudian apa? Nah, barakallahu mut takarannya sama gitu loh ya. Fa idza khalata jami'an apabila dua-duanya dicampur, lam yasih salam fi, maka tidak dibenarkan untuk apa? Jual beli salam di sini karena enggak nampak lebih banyak mana adasnya dengan berasnya. Kan itu. Campuran kan macam-macam campuran. Ternyata lebih banyak apa? Adasnya. Ternyata lebih banyak berasnya. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa enggak diperbolehkan? Karena enggak nampak campurannya berapa gitu ya. Kita lihat sini. Wa dzalika li'annahu la yumkin dhabtu kulli wahidin minhuma. Yang demikian itu terjadi kenapa enggak diperbolehkan? Karena enggak mungkin menetapkan masing-masing di antara keduanya. Menetapkan salah satu di antara keduanya. Qad yakunul khalat sulusain, bisa jadi campurannya itu 2/3, au nisfan atau setengahnya. Wa qad yakunu aktsar aw aqall. Terkadang bisa jadi apa? Lebih banyak atau lebih sedikit. Falamma kana la yasih salam fi lam yakun na barakallahu misliyan. Kalau kata beliau, maka tatkala tidak dibenarkan jual beli salam dengan benda tersebut, maka tidak bisa dikatakan misliyan sama. Kenapa? Bendanya enggak diketahui ukurannya berapa campurannya. Paham belum? Jadi yang paling selamat bagaimana? Ya upayakan mencari yang sama atau yang senilai dengan benda yang dia rusak tadi itu. Mahum salah ini? Mahum Abdul Aziz? Ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kalau pinjam tipeknya Bang, misalkan pinjam tipek, antum gunakan. Itu sebenarnya minjam atau minta ya sebenarnya? Minta ya. Padahal tasawul kan haram tasawul. Para ulama mengatakan asy-syai' al-yasir, sesuatu yang sedikit yang sudah jadi tradisi, masuk dalam al-'adah muhakkamah. Tradisi kebiasaan yang sudah jadikan apa? Yang sudah jadikan patokan hukum. Jadi terkadang pinjam ya. Maka dia, paham ya? Tapi lebih baiknya lebih ahwatnya berhati-hati beli sendiri. Tenang, enggak ada yang kritik, tapi kalau pinjam ya, tapi ternyata pinjamnya banyak sekali ya. Sampai habis. Jazakallahu khairan. Ternyata habis. Paham ya? Jadi sebenarnya minjam meminta itu sebenarnya beda. Minjam itu biasanya barangnya itu tidak berkurang. Minjam palunya ya, palunya tempat antum pinjam untuk malu. Di malu-malu, di palu-palu ini ya. Paham ya? Nah, ternyata apa?
Lah kan berkurang enggak palunya ini? Enggak berkurang, itu minjam namanya. Tapi kalau tip X, minjam ya, berkurang enggak? Nah, itu kalau bisa ya dihindari, beli sendiri. Paham ya? Itu lebih baik. Nah, karena yang namanya tasawul minta-minta itu haram, walaupun sedikit haram, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Dalilnya mana? Enggak usah panjang lebar, hadis Qabisah dalam Sahih Muslim itu ya. Qabisah bin Mukharik Al-Hilali itu bisa lihat sendiri, 3 orang baru boleh minta-minta. Pertama, orang yang memikul hutang, terlilit hutang, mungkin karena mendamaikan orang atau karena dia dibebankan hutang oleh orang tuanya sehingga harus minta untuk melunasi hutangnya. 1. Kedua, orang yang tertimpa padanya musibah besar. Contohnya kehilangan hartanya ludes sudah, kena banjir, tsunami, tanah longsor, hartanya habis semua, sapinya juga mati, kemudian avansanya remuk, paham ya? Pokoknya hartanya habis semuanya. Emas-emasnya pun hanyut juga, terbawa sungai, terbawa apa? Air yang mengalir ke sungai, paham ya? Intinya habis. Boleh minta sampai menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga, orang yang benar-benar fakir. Miskin, fakir, itu pun disaksikan 3 orang yang berilmu, berakal di situ. Si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. 3 orang ini setelah itu baru diperbolehkan minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Selain itu hati-hati. Minta Indomie sedikit dong. Minta minyak sedikit. Anak minta sedikit Nescafe-nya ya. Hindari minta-minta. Daripada antum minta, ngasih, memberi. Kalaupun belum mampu memberi bagaimana? Nah, sabar. Paham ya? Karena apa Bang, kemarin kisahnya itu yang sudah terjadi banyak dan realita kenyataan itu. Awal mulanya ketika kecil itu yang diminta cuma makanan, minuman, paham ya? Tip X dan semisalnya. Kalau besar yang diminta apa Bang? Dana gitu loh, minta dana sana kemari, enggak punya malu, Allahul musta'an. Berikutnya, wa kharaja biqaulina wa laysa fi sina'ah mubahah, dan tidak ada di dalamnya bikinan pabrik yang apa? Yang diperbolehkan. Dan lihat maksudnya apa? Maka nafi sina'ah mubahah kal huli masalan, yaitu sesuatu yang di dalamnya ada bikinan pabrik yang diperbolehkan digunakan seperti perhiasan. Fa ma'a annahu masnu'un min mauzun, walaupun emas perhiasan itu dibikin dari sesuatu yang timbang, min dhahab aw fiddah, min dhahabin aw fiddatin, baik dari emas atau perak, aw hadid atau dari besi, aw rasas atau dari peluru, aw ma asbah dzalik, illa annahu laysa bimislin li anna fihi sina'atan mubahah. Karena di situ apa? Nah, barakallahu fikum, sesuatu yang dibikin oleh apa? Nah, barakallahu fikum, suatu pabrik tapi yang diperbolehkan digunakan, tapi tidak masuk dalam nah barakallahu fikum kategori yang kita bahas ini, karena pembahasannya sudah masalah perak dan emas, sudah berbeda lagi. Amma idza kanat as-sina'ah muharramah, adapun kalau bikinan pabrik tadi sesuatu yang haram, ka rajulin istana'a ala talahwin min hadid, seperti orang nah barakallahu fikum seperti orang membikin alat apa? Membikin alat alat musik. Haram enggak? Haram enggak? Haram membikin alat musik terbuat dari besi. Jadi karena dia enggak punya modal, terbuat dari besi, besinya dibikin alat musik itu, kemudian dipakai untuk apa? Dibunyikan seperti musik. Haram juga. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fastina'ah muharramah fala ibrata biha. Maka sesuatu yang dibikin pabrik atau yang semisalnya tapi itu adalah haram, enggak dipakai sebagai tolak ukur sini. Fayutman ka'annahu hadid lam yusna'. Paham ya? Maka tetap diminta tanggung jawab seakan-akan itu besi yang apa? Besi yang belum dibikin. Fayadkhul fi qaulina makil aw mauzun yasihu as-salam fi. Maka kalau besi biasa itu, besi itu masuk dalam kategori apa? Bisa ditakar atau bisa ditimbang. Maka diperbolehkan di situ apa? Untuk apa? Dijadikan apa? Dijadikan pembahasan kita ini masuk di dalamnya. Paham ya? Contohnya itu merusak besi orang lain, digantikan besi juga. Seperti itu. Wastadalla al-madhhab ala hadha ad-dabit lil misli bi an hadha huwa alladhi yumkin fihi al-mumatsalah. Dan salah satu madhab berpendapat mengenai ketentuan untuk sesuatu yang semisalnya, bahwasanya sesuatu tersebut adalah mungkin untuk jadikan mumatsalah, diserupakan. Walakin yuqal yumkin al-mumatsalah fi ghairi hadha. Tapi mungkin juga dikatakan juga mungkin bisa diserupakan setara pada selain ini. Summa innahu la'alla sin'ah fima sabaq lam tataqaddam ila hadzal had. Mungkin saja dikarenakan bikinan orang-orang terdahulu itu tidak sampai apa? Nah, barakallahu fikum, tidak sampai mendahului batasan seperti bikinan sekarang ini.
Fatakhtalif li'anha barakallahu fikum sin'atun yadin. Maka berbeda dikarenakan apa? Bikinan tangan beda dengan bikinan pabrik. Beda atau sama? Beda ya. Barakallahu fikum, cuman kalau ternyata yang antum rusak itu bikinan tangan, di sana ada bikinan pabrik misalkan, kok senilai ya udah enggak masalah cukup karena yang diukur itu bahan yang sebelum dibikin itu. Paham belum? Contohnya bahannya besi. Butuhkan berapa? 5 kilo. Barang yang rusak itu juga besi, cuman ada bikinan tangan manual gitu, bagaimana caranya diukir-ukir manual, satunya apa? Pakai alat. Nah, bagaimana yang diukur ya besi habisnya berapa? Kalau disuruh bikin persis enggak bisa, karena harus apa? Harus pakai pabrikan itu, na'am. Pakai alat-alat canggih. Wa hadha ta'rif lil misli la syakka annahu yudikuhu tamaman. Pengertian untuk yang semisalnya atau misal ini maksudnya tidak ragu lagi bahwasanya sangat sempit sekali. Secara sempurna sangat sempit sekali pengertian ini ya. Nah, barakallahu fikum. Fa yaj'al misl nadiran. Akhirnya menjadikan sesuatu yang semisalnya itu sedikit sekali. Wasahih annal misl ma lahu mumathil. Ini. Nah, artinya apa? Yang benar tuh yang namanya misal serupa itu adalah sesuatu yang memiliki keserupaan walaupun enggak sama persis. Paham belum? Sesuatu memiliki apa? Keserupaan walaupun tidak sama apa? Tidak sama persis. Terkadang kan serupa banyak. Ori antara KW dan ori aja, antum perhatikan ya, antara KW dan ori. Itu terkadang barangnya persis barangnya. Persis enggak? Kadang. Persis tapi enggak sama gitu loh. Kenapa enggak sama? Yang ini asli ori, yang ini apa? KW, tiruan. Kan gitu. Tapi barangnya apa? Ada masalah keserupaan. Nah, kalau ada keserupaan, bisalah dia diganti dengan itu tapi ngomong, ini KW. Sisanya berapa dikasih uang untuk digenapin untuk yang sisa daripada harga barang yang ori yang dia rusak tadi itu. Caranya gitu caranya ya. Naam. Barakallahu fikum, kita lihat lagi. Imam mutabiq tamaman wa imam muqarib. Ya kan, sesuatu yang sama itu imam mutabiq persis atau muqarib, mendekati. Kalau KW dengan ori itu mendekati biasanya, mendekati. Kadang kalau kita pasang itu di motor atau yang semisalnya, kalau yang KW itu enggak bisa masuk. Tapi bisa masuk tapi enggak sempurna. Tapi kalau ori sama-sama orinya masuk. Paham ya? Rangkaian-rangkaian atau daunan motor misalkan itu kan macam-macam. Kemudian terkadang sandal Eiger KW dengan yang ori sama-sama ukurannya 44, beda. Bedanya apa? Bentuknya mirip sama, tapi ternyata yang 44 yang ori ini besar, longgar, luas, lebar, enak dipakai. Yang KW ini yang 44 ukurannya tadi itu agak sempit sedikit, kemudian dipakai pun enggak nyaman, yang namanya KW. Paham ya? Tapi bentuknya sama, bentuknya mirip. Paham ya? Cuman bedanya mungkin di nomor seri, ya enggak? Atau mungkin ada kode-kode tertentuan itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuatu yang sama itu ada dua kemungkinan. Sama persis atau apa? Mendekati. Paham belum? Paham soal ini? Abdullah, mafhum? Mana? Contohnya gini. Abdurrahman, antum tuh wajahnya mirip dengan si fulan. Nah, mirip. Mirip itu apa makna mirip itu persis atau cuma mendekati aja? Mendekati, kalau persis sulit. Paham ya? Karena beda apa? Beda orang kan itu. Nah, cuman mirip itu maksudnya apa? Menyerupai atau mendekati. Sawaun kana masnu'an am ghair masnu', baik sesuatu yang dibikin atau yang tidak dibikin. Wa sawaun kana makilan aw mawzunan aw ghairuhuma, baik sesuatu yang makilan aw mawzunan aw ghairuhuma, baik sesuatu yang ditimbang, yang takar atau yang selain keduanya. Wa sawaun yasihu bihi as-salam aw la yasih, baik yang diperbolehkan untuk jual beli dengan salam ataukah yang tidak diperbolehkan. Fa hadha huwal misl. Fahada huwal misli wa yutman bi mislihi kama qala an-nadim, tetap dimintai tanggung jawab dengan semisalnya sebagaimana diucapkan oleh an-nadim itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Wa amal mutaqawwam fa huwa bima la yumkin an yujad lahu misl. Penting, adapun mutaqawwam itu maksudnya memberikan harta yang senilai barang yang dia rusak itu pada perkara yang tidak dijumpai sesuatu yang sama. Antum dah muter-muter kemana-mana nyarikan barang yang sama persis. Antum pinjam motor orang, ternyata knalpotnya apa? Patah di jalan. Antum lagi parkir, ternyata antum ketika mau pergi itu malah ketika antum mau belok gitu, knalpotnya nyentel, patah knalpotnya. Muter-muter nyari knalpot yang sama enggak dapat. Dapatnya di kelitikan. Paham ya? Dari jejeran sana itu pun apa? Nah, barakallahu fikum, enggak sama persis. Paham ya? Kalau seperti itu orangnya enggak mau, kalau enggak sama diganti yang semisalnya.
Harganya berapa, Pak? Harganya ini karena ori ya 450, Imam ya. Seperti itu ya. Akhirnya diganti 450 itu loh. Karena kadang kan orang enggak mau kalau enggak sama itu ya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, wa yutman bil qimah bima yusawi waqtul itlaf. Maka dimintai tanggung jawab dengan senilai harga barang tadi itu waktu dia merusakkan. Ketika merusakkan berapa harganya? 450. Karena posisinya asli ori baru. Ayo. Li'annahu idza ta'adzara al-asl raja'na ilal badal. Dikarenakan kalau kita barakallahu fikum tidak memungkinkan untuk membelikan yang asli yang sama, maka kita kembali kepada badal penggantinya. Pengganti aslinya berapa? 450 kasih 450. Paham belum? Lah kalau motornya bekas, knalpotnya bekas ya dinilai harganya berapa knalpot bekas. Kalau bekas second, kalau bekas ori second ya 250 lah. Paham ya? Tapi masih bagus itu ya. Nah, barakallahu fikum ya dikasih senilai dengan itu. Paham soalnya Abdurrahman? Kasusnya paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Penting ini ya. Wa ala hadza al-qaulur rajih yutman al-ina bi ina. Berdasarkan penjelasan ini menurut pendapat yang sahih, bejana yang dia rusak diganti dengan bejana yang sama. Nah, barakallahu fikum. Ayo na'am. Ayo. Bejana yang sama yang dia rusak diganti dengan bejana yang sama. Nah, guci yang dia rusak diganti dengan guci yang sama. Wasaub al-masnu' bisaubin, ya kan? Pakaian yang masnu' yang dibikin pabrik, Haramain atau yang semisalnya dibikin oleh apa? Garmen-garmen atau yang semisalnya, intinya apa? Pakaian-pakaian itu diganti yang sama juga. Wal hayawan bil hayawan, hewan dengan hewan, kambing diganti dengan kambing. Jangan sampai antum menghilangkan sapi orang lain diganti dengan kambing, orang lain enggak mau. Kambing dan kambing, sapi dan sapi. Wala yakhrut anil misli illa asya' qalilah, dan tidak ada yang keluar dari pembahasan mengenai sesuatu yang semisalnya ini kecuali apa? Beberapa perkara yang sangat sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa yadullu lidzalika qissah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah kisahnya Ummul Mukminin radhiyallahu anha hina kasarat as-sahfah, ketika beliau memecahkan suatu nampan atau bejana, fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanam sahfataha, kemudian Rasulullah SAW mengambil nampan atau bejana yang pecah tadi itu, wa rafa'aha lillati arsalat nam sahfah, kemudian Rasulullah menyerahkan kepada apa? Kepada orang yang barakallahu fikum mengirimkan atau meminjami bejana tadi atau nampan. Wa qala ta'amun bit ta'am wa ina bi ina, makanan diganti dengan makanan, bejana juga diganti dengan bejana. Maksudnya itu sama gitu loh. Paham belum? Kalau antum pecahkan piring, ya diganti dengan piring, jangan diganti dengan gelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yadullu dzalika aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaqrid al-ba'ir wa yarud ba'iran. Nah, barakallahu fikum. Faqad istaqrada bakran wa radda rubaiyan khiyaran. Artinya, dan juga dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah dahulu Rasulullah SAW dulu pernah, nah barakallahu fikum, minjam onta, dibalikkan onta juga. Kalau antum minjam emas, dibalikkan emas juga. Paham ya? Nah, walaupun harganya saat membalikan mahal, pokoknya emas yang antum balikkan. Minjam di tahun 2020 emas 5 gram, mengembalikan tahun 2025. Mengembalikannya pakai uang atau pakai emas? Emas juga, karena kalau uang itu naik turun dengan emas tadi itu. Sehingga antum harus nilainya ketika tahun 2020 5 gram antam. Antam itu emas bikinan pemerintah. Bedakan ya, ada emas Semar itu bikinan Nusantara, Semar Nusantara itu bikinan lokal lah. Tapi bikinan negara namanya emas antam. Emas antam. Itu 5 gram, kalau yang 99% itu harganya berapa 5 gram itu? Hampir mencapai 8 juta. Paham ya? Nah, ori itu asli itu ya. Kalau emas Semar itu 5 gram itu sekitar 5 jutaan. Paham ya? 5 jutaan ke atas lah. Nah, ketika antum minjamnya emas tadi emas antam, balikkan antam juga itu loh. Paham ya? Ya mungkin antum belum kenal yang antam itu apa, belum kenal. Nanti kalau suatu ketika beli kenal itu loh ya. Nah, Anda juga bukan jual beli emas, teman ngelihat itu aja. Paham ya? Nah, maksudnya ada emas antam, ada emas Semar. Nah, nanti perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru. Kalau minjamnya antam, balikkan antam. Semar, dibalikkan Semar. Mahfum soal ini? Mahfum Abdurrahman? Ayo na'am. Kita lihat dikit lagi. Dulu Rasulullah pernah apa? Pernah minjam onta, dibalikkan onta juga.
Dan sungguh Rasulullah pernah meminjam, barakallahu fikum, minjam bakron itu anak unta. Paham ya? Nah, dibalikkan juga anak unta yang lain, tapi khiyaran, ada pilihan di situ. Paham ya? Bakron bukan nama orang ya. Nah, barakallahu fikum seperti wa amma ta'lil ala hadza fa inna dhamanahu bimithlihi tamaman. Adapun ta'lil beralasan dengan dalil tadi itu, maka tanggung jawabnya harus dengan semisalnya tamaman, persis. Au bi muqaratlah, atau dengan sesuatu yang menyerupai. Nah, aqrab ilal adl, itu lebih dekat dengan keadilan min dhamanihi bil qimah, daripada sekedar tanggung jawab dengan apa? Dengan memberikan harta yang senilai dengan barang yang dia rusak. Li'anal qimata la tumathilu, karena yang namanya qimah yaitu harga yang semisalnya itu terkadang tidak menyamai barang yang dia rusak. Paham belum? Kan barangnya terkadang satu, antum dirusakkan orang, antum mau beli lagi udah bingung, enggak ada lagi. Uangnya ada, tapi untuk belinya itu loh. Seperti itu. Kita lihat lagi. Summa inal qimata taqtadi al-mu'awadah. Kemudian namanya qimah yaitu harta yang diberikan untuk menggantikan yang senilai dengan barang yang dia rusak tadi itu nanti mengharuskan al-mu'awadah, seakan-akan tukar menukar. Paham ya? Nah, li'annaha min ghairi jinsi, karena beda jenisnya. Ya enggak? Barang digantiin uang. Jenisnya sama enggak? Enggak sama gitu loh. Tapi kalau barang dengan barang sama. Ayo na'am, Allah musta'an. Ayo na'am, semangat belajarnya, masih muda. Ayo. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fala yajbur al-madmun, maka sesuatu yang diminta tanggung jawab tadi belum tertambalkan. Ala syai'in, atas sesuatu yu'tabaru sesuatu yang dianggap kal muawadah, seperti apa? Semacam tukar menukar. Li'anna min syartil bai' ar-ridha, karena termasuk syarat jual beli itu harus ridha. Kalau dia ridha dengan ditukarkan uang senilai dengan barang yang dirusakkan, tafadhol. Kalau enggak ridha, mau enggak mau antum mencarikan, kalaupun enggak dapat yang ori, dapat kawin tidak masalah, tapi dimusyawarahkan. Paham maksudnya ini, Bang? Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Sebenarnya ada sambungannya, cuman karena beda sedikit kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.